Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang berjudul Metode Psikologi Islam dalam membawa An-Naf menjadi manusia lebih berkualitas, dengan beranggotakan Dina Arsita, Lilis Marianti, saya sendiri Muhammad Bazar, dan Nurul Natasha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurul Natasha akan menjelaskan mengenai metode psikologi Islam dalam membawa An-Naf menjadi manusia lebih berkualitas. Materi pertama yaitu tentang Al-Naf. Menurut Al-Ghazali, melihat manusia sebagai makhluk jasmani rohani dan aspek rohanilah sebagai hakikatnya. Untuk itu, terkait dengan upaya menciptakan ketenangan jiwa atau rohani, ia berupaya menganalisis struktur kejiwaan agar dapat lebih mudah mengendalikan, merawat, dan memeliharanya. Menurutnya, jiwa terstruktur oleh 4 oknum yaitu Al-Qalb, Ar-Ruh, Al-Naf, dan Al-Aql. Masing-masing oknum memiliki 2 dimensi makna, yaitu makna spiritual dan material. Secara material adalah kekuatan hidup yang beraktus sebagai insting-insting dan dorongan hidup biologis jasmaniah. Karena itu, ia merupakan aktus jiwa yang menunjukkan potensinya untuk terjerumus dalam dorongan-dorongan rendahnya kebinatangan. Dengan demikian, kekuatan syahwaniyah itu harus ditundukkan, bukan dilenyapkan secara spiritual. Al-Naf bermakna totalitas kesadaran pribadi yang memiliki rasa harga diri, dan dengan makna ini menunjukkan potensi jiwa untuk meraih kualitas tertinggi mencapai kesempurnaan. Dan materi selanjutnya sesuai dengan firman Allah mengenai jiwa dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Baik, materi selanjutnya, nafs dalam kasana Islam memiliki banyak pengertian. Nafs dapat berarti jiwa, nyawa, dan lain-lain. Aktualisasi nafs membentuk kepribadian yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Istilah nafs yang pertama ini menurut ahli tasawuf adalah nafsu, yang merupakan pokok yang menghimpun sifat-sifat tercela dari manusia, sehingga mereka mengatakan bahwa kita harus melawan nafsu, hawa nafsu, dan memecahkannya. Nafsu adalah elemen jiwa, unsur roh yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniyah atau biologis, dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Secara singkat, nafsu dapat dikatakan sebagai insting. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, struktur jiwa dalam Al-Quran. Yang pertama ialah jiwa Rabbani, yaitu jiwa nafs yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Jiwa pada tingkatan ini dibagi pada 4 kelompok jiwa, yaitu jiwa mutmainah, yaitu jiwa yang telah menerima pencerahan dan telah memperoleh ketenangan dan kedamaian. Yang kedua, jiwa radiyah. Pada fase ini jiwa telah menyatu dengan roh awalnya yang berada di alam arwah yang tinggi, alam yang sangat lapang, luas, dan yang tiada batas. Yang ketiga, jiwa mardiyah, yaitu jiwa yang telah menerima peningkatan pencerahan dan kehidupan ketuhan tertinggi. Dan yang keempat, jiwa khamilah, yaitu jiwa telah menerima
keadaan ketiga tingkat jiwa itu. Yang kedua adalah jiwa insani, yaitu jiwa yang berada antara jiwa rabani dan jiwa hewani. Yang pertama, jiwa lawamah adalah jiwa yang mendapatkan cahaya hati sehingga bisa tersadar dari kelalaian yang telah diperbuatkannya. Dan yang ketiga ialah jiwa hewani, yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengajak hati mereka kepada perbuatan yang syahwat dan kesenangan. Jiwa ini merupakan pangkal kejahatan dan menjadikan jasad sebagai pohon dari semua sifat yang keji dan perilaku tercela, dengan mengajak kepada pekerjaan yang jahat serta meninggalkan perbuatan yang baik. Selanjutnya, taghziyah al-nafs menurut bahasa pembersihan jiwa, penyucian diri. Muhammad Abduh mengartikan taghziyah al-nafs dengan tarbiyatun al-nafs atau pendidikan jiwa, yang kesempurnaan dapat dicapai dengan taghziyah atau penyucian akal. Dari akidah yang sesat, jiwa adalah eksistensi terdalam yang senantiasa membutuhkan konsumsi spiritual. Untuk mencapai tahapan keluhuran, maka harus dimulai dari tahap penyucian jiwa. Tahap inilah dalam istilah berbahasa Arab disebut taghziyah nafs. Fahrudin dan Fakhrur 2016. Taghziyah al-nafs ditempuh dengan pengalaman ibadah-ibadah syariah, memperbanyak zikir pada Tuhan, menjauhkan diri dari keterikatan pada dunia. Dengan cara demikian manusia dapat mencapai ma'rifat yang sempurna tentang Tuhan. Artinya manusia dapat mengenal Tuhan melalui Tuhan. Artinya langsung dengan daya rasa. Praktik taghziyat al-nafs dalam pandangan Al-Ghazali ditentukan oleh kondisi manusia sendiri, dapat dilakukan secara kolektif dan dapat pula dijalankan secara individual. Namun begitu, Al-Ghazali mencanangkan perlu adanya seorang mursyid yang dipatuhi bimbingannya secara mutlak. Artinya kegiatan dan proses tidak berdasarkan inisiatif individu sendiri. Konsep taghziyah al-nafs menurut Al-Ghazali ini dikiranya dapat dijadikan salah satu model dalam psikoterapi Islami dan memiliki hubungan yang erat dan kesehatan mental. Taghziyah al-nafs sebagai upaya psikologis dan dari agen moral untuk membasmi kecenderungan-kecenderungan jahat yang ada dalam jiwa. Dalam mengatasi konflik batin antara nafs al-lawamah dan nafs al-amarah, dalam upaya ini manusia dapat mengatasi konflik, tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan mampu melakukan aksi sesuai dengan aturan moral. Taghziyah al-nafs yaitu mengangkat jiwa manusia ke tingkat yang lebih tinggi dan berada dekat dengan Allah. Sebaliknya, taghziyah al-nafs menjatuhkan jiwa manusia ke tingkat yang rendah, turun ke derajat jiwa setan dan jiwa orang-orang fasik. Tazkiyah dalam hubungannya dengan sifat rabani adalah pembinaan jiwa dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah seperti ilmu, hikmat, dan sifat-sifat lainnya yang terlepas dari perbudakan hawa nafsu dan marah. Hawa nafsu dan marah dalam arti manusiawi adalah apabila dikuasai dan dikendalikan dengan baik atau dikembalikan kepada batas keseimbangan yang akan menumbuhkan sifat berhati-hati, qanaah atau cukup puas dengan pemberian Allah, ifah, zuhud atau cara hidup yang menjatuhi ketamakan dunia, malu, ramah, kasih sayang, berani, lapang dada, teguh pendirian, dan sifat terpuji lainnya. Dengan demikian, pola pembentukan
hubungan manusia menurut Tazkiyah al-Nafs bersifat tiga arah, yaitu vertikal atau Allah, horizontal atau sesama manusia dan makhluk lain, dan individual atau diri manusia sendiri. Sedangkan tazkiyah dari segi kejiwaan tidak terbatas artinya pada ilmu penyakit dan sebab-sebabnya, tetapi juga berarti ilmu pengobatan dan pembinaan diri. Dengan kata lain, tazkiyah al-nafs dari segi kejiwaan adalah konsep pembentukan jiwa yang tahir, zakiyah dan mutmainah yang dimiliki oleh orang-orang yang takwa, taat dan beramal saleh. Konsepnya ditandai dengan banyak ibadah kepada Allah dalam hubungannya dengan manusia dan makhluk, berakhlak mulia dan sehat jiwa. Menurut Zakiyah Derajat, kesehatan mental ialah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Dengan masuknya aspek agama seperti keimanan dan ketakwaan seperti Tuhan dalam kesehatan mental, pengertiannya menjadi terasa luas karena sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Agama merupakan salah satu kebutuhan psikis manusia yang perlu dipenuhi oleh setiap orang sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera, dan bahagia bagi manusia secara lahir dan batin, jasmani dan rohani, serta dunia dan akhirat. Selanjutnya, metode Tazkiyatun Nafs menurut Fathuddin dan Fahrur 2016 terdapat 3. Yang pertama, ilmu. Ilmu merupakan jalan menuju surga seperti perkataan orang-orang soleh terdahulu, yaitu setiap orang yang menuntut ilmu, maka dia akan ditolong. Ilmu adalah hakim, penentu yang membedakan antara keraguan dan keyakinan, antara jalan simpang dan jalan lurus, dan antara hidayah dan kesesatan. Ilmu akan menjadi penenang bagi pemiliknya, karena ilmu merupakan sarana untuk menundukkan nafsu yang berkobar-kobar ketika melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu di dalam getaran hati. Yang kedua, tadzakur. Tadzakur adalah bentuk kata tafa'ul dari kata zikir, dan ia adalah kebalikan dari kata nisyan, yakni menghadirkan gambaran sesuatu yang diingat berdasarkan pengetahuan yang di dalam hati. Dan dipilihlah untuknya bentuk tafa'ul, karena ia diperoleh setelah diupayakan dengan perlahan dan bertahap, sebagaimana halnya akan tabsyirah, tafahum, dan ta'alum. Yang ketiga ada riyadah. Riyadah pengertian di sini merupakan salah satu wujud dari beberapa kedudukan muslim yang mengabdikan diri untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan kalimat riyadah adalah melatih jiwa untuk menerima kebenaran. Hal ini memiliki dua pengertian, yaitu melatih untuk menerima syidik, kebenaran. Yang kedua, menerima kebenaran dari orang yang membawakannya kepadanya. Selanjutnya, konsep tazkiyah al-nafs menurut Al-Ghazali. Ada 3. Yang pertama, rub al-ibadah, bagian yang membahas tentang ibadah berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rub ini berbicara tentang keutamaan ilmu, akidah, rahasia sholat, puasa, haji, dan zikir. Yang kedua ada rub al-adah, bagian yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Rub ini berbicara tentang tata cara pergaulan, pernikahan, adab mencari penghidupan, halal dan haram. Yang ketiga ada rub al-akhlak, terdiri dari akhlak al-muhlikat dan akhlak al-munjiat. Rub al-muhlikat yaitu bagian yang membahas tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, khususnya akhlak tercela yang harus dihindari oleh setiap orang. Rub ini berbicara tentang penyakit jiwa seperti bahaya lidah, sifat dengki, marah, bakhil, bahaya akan kecintaan pada dunia. Selanjutnya, rub al-munjiat, yaitu bagian yang membahas tentang hubungan manusia dengan dirinya, khususnya membahas tentang sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan rub ini menjadi obat bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Rub al-munjiat ditinjau dari kesehatan mental. Yang pertama, taubat. Ditinjau dari kesehatan mental, taubat dapat berfungsi sebagai pengobatan, pencegahan, dan pembinaan. Dalam pengobatan tersebut, penderita mengungkap sikap, perasaan berdosa, dan perasaan bersalahnya. Dengan demikian, penderita memperoleh kelegaan hati. 2. Sabar dan syukur. Pengendalian diri dalam bahasa agama dapat diibaratkan sebagai pengendalian godaan hawa nafsu.
Sebagai melatih diri dalam penanaman sifat sabar dalam jiwa, seseorang yang tertimpa kemalangan, jiwanya tidak akan terlalu terbebani oleh kesedihan dan kekecewaan. Orang yang selalu bersabar hatinya selalu tenang dan tentram, yang merupakan tujuan dari mental dan jiwa yang sehat. Yang ketiga, takut. Di antara tujuan perawatan jiwa adalah pengobatan kegoncangan kelakuan yang diderita seseorang, sehingga menghalanginya untuk menyesuaikan diri. Tujuan tersebut antara lain dapat dicapai dengan usaha menghilangkan rintangan yang menghambat pertumbuhan jiwa yang sehat seperti sifat tercela. Yang keempat, tauhid dan tawakal. Perawatan jiwa menghendaki agar setiap penderita dapat mententramkan batinnya dengan jalan kembali kepada Allah. Dengan demikian, ia dapat mempercepat proses perawatan jiwa dan memperoleh kesembuhan. Selanjutnya, al-muraqabah dan al-muhasabah. Perawatan kejiwaan menghendaki agar manusia dapat mengadakan kritik dan kontrol sehat terhadap dirinya, karena hal ini merupakan prinsip dari kesehatan mental. Seseorang yang tidak mampu mengadakan kontrol terhadap diri, tingkah laku, dan kritik terhadap kekurangan dirinya, diantaranya merupakan gejala dari gangguan kejiwaan. Orang yang memiliki pengawasan dan perhitungan dalam hidupnya akan mengalami penyesalan dan penderitaan batin karena ia tidak memikirkan dan tidak memperhitungkan diri dan tingkah laku yang diwujudkannya. Yang keenam, ada tafakur. Perawatan kejiwaan menghendaki agar penderita berkemampuan dalam mengadakan pengamatan terhadap dirinya, karena bermanfaat besar dalam pengobatan kejiwaan. Dengan istibsar, seseorang akan dapat mengenal dan mengerti dengan baik keadaan dirinya. Penderitaan kejiwaan harus dibiasakan melakukan ibtisar, sehingga ia mampu menyesuaikan diri dengan cara yang baru dan menyusun kembali kepribadiannya. Dengan demikian, penderita dapat memperoleh ketenangan jiwa karena ia dapat mengenal dan memandang dirinya secara objektif, bebas, dan konflik, serta sikap dan perasaan yang menekan dalam penyesuaian diri. Yang ketujuh, ada zikrul maut. Salah satu emosi jiwa yang dapat membuat kondisi jiwa terganggu adalah rasa takut akan kematian. Rasa takut mati ini merata di kalangan manusia dan tampak jelas ketika terjadi peperangan. Untuk memperoleh ketentraman jiwa, seseorang harus mengendalikan emosi rasa takutnya. Jalan yang dapat ditempuh untuk mengendalikan ketakutan akan mati adalah memberikan pengertian tentang masalah kematian itu sendiri. Dengan demikian, rasa takut dapat dikendalikan dan dapat disembuhkan. Hanya itu penjelasan dari kelompok 8 mengenai metode-metode psikologi Islam dalam membawa an-nafs menjadi manusia lebih berkualitas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.